lagi sama Mama Lita. Udah lama banget ya nggak bikin video. Kali ini aku pengen cerita tentang pengalaman pahitku terkena COVID dan harus isoman bareng Rara dan juga suamiku. Langsung aja ceritanya gimana bisa ketahuan positif. Jadi aku itu terpapar dari suamiku. Ceritanya bulan lalu itu suamiku mendadak panas tinggi gitu kan. Terus kita udah swab 2 kali, hasilnya negatif. Akhirnya kita ke dokter umum biasa, terus dimungkinkan itu tipes ya kan. Terus udahlah dikasih obat, selesai. Nah di bulan ini itu mendadak panas lagi suamiku. Nah panas yang kali ini kita nggak swab. Kenapa kita nggak swab? Karena mungkin pengalaman kemarin udah swab 2 kali tetap negatif, ternyata tipes gitu kan. Jadi kita akhirnya cek lab, cek darah yang kemarin bulan lalu belum sempat dilakuin. Akhirnya kita ke laboratorium, ke dokter, cek lab, cek darah, dan benar hasilnya adalah widalnya positif. Akhirnya kita dikasih obat, antibiotik, vitamin, sama obat tensi. Karena tiba-tiba juga tensinya suamiku tuh naik banget 168. Padahal biasanya itu nggak nyampe segitu. Biasanya dia normal-normal aja ya. Udah selesai dikasih itu. Pagi harinya pas aku mau ngasih obatnya itu, di rumah aku itu, di rumah kami, siapapun yang sakit di masa pandemi ini harus pisah kamar. Jadi suamiku pada saat itu udah pisah kamar dari aku dan juga Rara. Nah udah pagi harinya pas aku mau kasih obat dan juga jamunya ini tuh berupa kunyit yang diperes gitu, jadi pure, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi suamiku tuh nggak ada protes, langsung diminum glek gitu aja. Padahal biasanya dia tuh protes-protes kalau aku kasih minuman-minuman herbal, karena dia nggak suka sama sekali minuman herbal kan. Terus aku tanya, emang nggak ada rasanya ya, kok langsung diminum gitu kan? Terus dia bilang, nggak ada rasanya, nggak ada rasa apa-apa. Waduh, di situ tuh aku udah yakin banget kalau suamiku itu bukan cuma tipes, tapi ya itu terkena si corona itu ya. Nah udah bingung, tapi langsung akhirnya kita memutuskan untuk konsultasi dokter online. Pas konsultasi dokter online itu disarankan untuk swab. Aku tuh udah bawa, pas konsultasi online aku udah menyertakan hasil labnya ya. Nah di hasil labnya itu widalnya memang positif, tapi nilainya tuh kecil, cuma 80. Padahal katanya kalau widalnya positif dan dinyatakan tipes itu seharusnya mendekati angka ratusan. Dan menurut dokter waktu konsultasi online itu, widal positif itu baru bisa keluar untuk tipes itu setelah 3-5 hari panas. Padahal aku cek lab ini tuh baru 1-2 hari malamnya, 1-2 hari suamiku panas. Jadi kalau misalnya kalian cek lab hasilnya tipes dan pernah tipes, panasnya baru 1-2 hari, lebih baik kalian swab dulu ya sebelum virusnya ini kemana-mana. Udahlah akhirnya karena sore hari itu tuh suamiku lumayan menggigil gitu ya, dia bilang badannya sakit banget gitu, terus panasnya tapi nggak sampai 38 ya, panasnya itu anget-anget sumeng-sumeng aja, cuman yang dia rasakan itu sakit banget, sendi-sendi dan badannya. Bahkan suamiku tuh sampai kayak mau nangis gitu karena sakit banget katanya gitu, gimana ini gitu kan. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk swab di pagi harinya. Pagi harinya suamiku udah agak reda gitu sakitnya, udah agak reda. Terus kita swab dan tentu saja bun hasilnya adalah positif. Karena suamiku positif dan aku kontak erat, makanya aku juga swab. Dan hasil swabku pun juga positif. Udahlah kita pulang menyiapkan buat isoman, lapor ke Pak RT, lapor ke puskesmas. Terus kita menyiapkan bahan makanan untuk 2 minggu. Terus kalau obat-obatan waktu itu aku nggak dikasih obat apapun dari tempat swabnya, di rumah sakit tempat kita swab. Karena aku nggak bergejala sama sekali. Jadi kalau aku nggak swab, aku tuh nggak ketahuan kalau ternyata aku positif gitu ya. Udah kita lapor, beli bahan makanan dan ada beberapa vitamin yang kita beli gitu. Terus ya udah kita isoman. Yang membuat ini menjadi
pusing, pusing nggak pusing sih, apa ya, bingung gitu. Ini si Rara gimana? Rara ini nggak ketahuan positif atau negatif, sedangkan aku tuh mau nge-swab dia tuh kayak udahlah, ya udah dia kontak erat sama aku, udahlah pastinya dia juga positif gitu kan. Dan menurut saran dokter itu juga ya udah sambil dipantau dulu gitu kan. Udah deh, akhirnya kita pulang dan isoman gitu kan, menyiapkan segalanya. Dan yang kita lakukan apa nih buat Rara gitu kan. Rara pada waktu kemarin kan baru 2,5 bulan ya, belum ada 2,5 tahun, 2,5 bulan. Kita konsultasi ke dokter anak via online tentunya, terus sama dokternya itu disarankan untuk dikasih tambahan vitamin D, vitamin C, dan juga vitamin yang ada zincnya. Nah aku tuh vitamin C dan vitamin D-nya pakai ini. Biasanya sih nggak ini, cuman kalau ini karena ada vitamin C-nya jadi langsung satu vitamin udah ada vitamin C sama vitamin D, terus disuruh vitamin yang ada zincnya. Nah ini aku pakainya yang ada zincnya. Sebenarnya ini konsumsinya Rara emang dari dulu minum ini, cuman nggak serutin itu biasanya. Nah kalau ini disuruh rutin gitu kan. Terus disuruh memantau bagaimana keadaannya Rara 1-5 hari ke depan. Rara itu dari hari pertama kita positif suhunya normal, 37, ya normal. Terus nggak ada yang mencurigakan gitu loh, dia tuh kayaknya happy aja, masih aktif aja. Jadi pada saat aku mikir udahlah kita semua positif, udah nggak usah pakai masker di rumah. Akhirnya aku disarankannya untuk tetap pakai masker 24 jam sama suamiku ya, 24 jam gini, 24 jam. Kecuali kalau kita lagi jauh dari Rara, misalnya lagi jemur pakaian di atas atau lagi di kamar mandi gitu, itu kita nggak pakai masker. Atau lagi makan gitu, tapi kita kasih jarak agak jauh sama Rara buat kita makan nggak pakai masker. Terus kita memberi pengertian sama Rara bahwa aku, ibu, dan ayah sedang terkena virus gitu. Sebenarnya kalau Rara itu di masa pandemi ini udah aku kasih tahu, udah aku kasih pengertian bahwa kita nggak bisa main karena di luar ada virus, terus kita harus pakai masker karena ada virus gitu. Dia udah mengerti dari pandemi sebelumnya gitu. Aku nggak ngerti dia ngerti apa enggak, tapi pokoknya dia setiap aku ngomong gitu dia bilang virus dia ngerti gitu. Lebih baik kalau kalian punya anak sekarang udah harus dikasih tahu soal ini, karena kasus positif anak pun banyak ya, jadi kita harus memberikan pengertian bahwa anak pun tetap harus pakai masker kalau kita keluar rumah, terpaksa keluar rumah ya kan. Udah gitu aja. Jadi aku disarankan untuk pakai masker 24 jam, tidur sama Rara nggak apa-apa, tapi tetap harus pakai masker. Nah ini yang susah ya gitu. Terus dipantau anaknya masih sehat-sehat aja, makannya malah banyak ya. Jadi pas itu tuh aku badannya mulai lemes gitu dan harus ngasih makan Rara banyak, itu agak lemes ya bun karena harus nyuapin kanan kiri, dia jalan-jalan lagi ya kalau makan tuh kadang. Jadi ya tetap harus jaga asupan vitamin kita juga. Udah, apa yang aku siapkan untuk isoman? Yang aku siapkan untuk isoman bareng suamiku dan juga Rara, kebutuhanku dan kebutuhannya Rara itu yang pertama adalah bahan makanan selama 2 minggu. Sebenarnya kita itu cuma disuruh isoman selama 10 hari plus 3 hari. Tapi aku merasa lebih baik, lebih aman gitu ya untuk 2 minggu gitu. 2 minggu, jadi kita mempersiapkan bahan, pesen, terus kita juga banyak banget dibantu sama warga-warga sini, tetangga-tetangga, dikasih madu, dikasih propolis, dikasih macam-macam lah, itu nggak perlu beli, udah ada yang ngasih. Nah terus yang kedua adalah obat-obatan dan vitamin. Jadi selama aku isoman itu aku nggak minum obat yang gimana-gimana, andalanku cuman ini, vitamin yang ada zincnya sesuai saran dokter, terus vitamin C, vitamin D, aduh kayak jualan obat, ini nggak di endorse ya, tapi ini yang aku konsumsi, vitamin D, multivitamin gitu. Sebenarnya di multivitamin udah ada vitamin D-nya, tapi nggak apa-apa katanya. Vitamin D-nya itu menurut dokter yang aku konsultasi online bisa sampai 5.000 IU. Jadi kalau di multivitaminnya udah ada vitamin, terus tambah vitamin D lagi, it's okay gitu. Terus yang menjadi andalanku waktu badannya suamiku agak hangat dan
sakit itu adalah ibuprofen dan juga paracetamol. Udah cuman itu aja, aku nggak minum obat apa-apa. Kalau suamiku itu sama obat tipesnya dan obat turun tensi karena tensinya tinggi banget. Kalau aku cuman itu paracetamol. Aduh, ada suara cicak nih. Kalau aku cuman itu paracetamol, ibuprofen dan juga vitamin. Udah, selain itu nggak. Alhamdulillah aku tuh nggak ada gejala yang gimana-gimana gitu ya Bun. Cuman aku tetap disarankan untuk memantau oksigen darah gitu, terus juga suhu gitu. Kalau buat Rara cuman itu tadi, vitamin C, vitamin D, vitamin yang ada zincnya, udah cuman itu. Kalau suamiku ada obat darah tinggi, obat tipes, vitamin, ibuprofen, paracetamol, udah. Yang lainnya kayak obat-obat antivirus dan sebagainya kita nggak minum. Terutama kalau aku karena gejalanya nggak ada, nggak ada sama sekali, nggak kerasa gimana-gimana. Jadi cuman lemes aja. Jadi makanya harus banyak makan dan vitamin. Yang ketiga itu adalah oximeter, tensimeter, dan termometer. Aku tensimeternya pakai ini. Kenapa aku pakai tensimeter? Sebenarnya kalian nggak perlu pakai tensimeter kalau nggak ada riwayat darah tinggi. Cuman karena suamiku tiba-tiba darah tinggi, agak serem juga kalau tiba-tiba tensinya naik, kita nggak tahu ya. Karena nggak kerasa pusing kata suamiku. Jadi pagi hari atau 3 kali sehari gitu, pagi, siang, sore biasanya suamiku tak tensi gitu. Kalau nanti mendadak tinggi kan harus lapor ke dokter kan. Tensimeter. Terus apa lagi tadi? Oh ini oximeter, ini penting ya. Jadi ini penting buat ngelihat oksigen darah kalian. Nih, karena di kondisi COVID ini tuh memang agak beda katanya ya Bun. Jadi ada beberapa keadaan yang ternyata oksigen darahnya itu udah turun, bisa sampai 94, 92, 90, tapi dia masih happy-happy aja, namanya happy hipoksia. Makanya kita tetap disuruh memantau. Ini ada tensimeter, oximeter, sama yang paling penting lagi adalah ini, termometer. Aku pakai termometer ini sebenarnya termometernya udah ada dari Rara bayi, jadi aku nggak ada yang beli selain ini. Ya namanya beli ya, bukan nggak ada yang beli. Ini ya, jadi kalian siap-siap di rumah aja buat jaga-jaga aja Bun. Kita nggak berharap yang buruk, tapi bagus untuk jaga-jaga karena ketika nanti ternyata ketempelan si corona itu udah siap ada oximeter. Oximeter ini murah kok, di toko oren itu udah banyak bertebaran gitu ya. Terus selain ini apa lagi ya? Udah sih, ini aja kalau buat alat-alatnya nih. Terus yang keempat yang aku siapkan adalah room sanitizer, terus hand sanitizer gitu-gitu ya, terus buat ngepel, terus masker dan sebagainya, alat-alat untuk pembersih dan juga masker. Jadi selama aku isoman di rumah itu aku pakai masker KN95 atau masker medis didobel masker kain karena aku harus tidur sama Rara kan, walaupun ntar pas Rara tidur aku pisah kamar lagi sama Rara, jadi nungguin Rara tidur terus baru pisah kamar gitu. Apakah Rara swab? Enggak, Rara nggak swab, kita nggak swab, kita pantau aja, dan alhamdulillahnya sampai isoman selesai itu dia nggak kenapa-napa. Jadi ternyata dia itu nggak terpapar mungkin ya, atau mungkin terpapar tapi ya nggak ada gejalanya sama sekali. Dan kita udah pantaunya itu kayak dari penciuman dia. Jadi kalau aku masak gitu ya, aku ajak ke dapur gitu, aku suruh cium baunya ada nggak, terus dia biasanya protes gitu, bau. Alhamdulillah berarti dia masih bisa ngecium bau kan. Terus kalau dari panas tubuhnya tuh nggak ada kenaikan suhu. Terus dari kelakuannya dia tuh masih lincah-lincah aja gitu ya. Jadi justru kita malah kewalahan karena kan di dalam ruangan terus nggak bisa keluar ya. Terus kegiatannya apa aja di rumah? Makan, tidur, berjemur, makan, tidur, berjemur, makan, tidur, berjemur gitu aja terus. Nah, usahakan untuk berjemur itu kita 70% badan itu terpapar matahari ya. Kalau bisa ya pakai sunscreen gitu. Buat Rara juga, jadi Rara itu pas berjemur aku buka bajunya gitu.
Kalau aku pakai baju pendek aja, pakai celana pendek gitu, kita berjemur nggak di luar rumah, jadi di atas di tempat jemuran kita berjemurnya. Terus sambil olahraga gitu, sambil suamiku, aku terapi bau. Jadi kita pakai aromaterapi gitu, kita bau. Karena ternyata di hari ke-3 isoman aku tuh anosmia, jadi nggak ada kerasa bau gitu. Cuman itu aja, yang lainnya nggak ada aku gejalanya anosmia. Jadi ketika aku mandiin Rara kok nggak ada bau minyak telon gitu kan. Terus akhirnya setiap aku berjemur aku terapi bau itu, sama Rara juga, sama suamiku juga pakai aromaterapi. Terserah aromaterapinya apa. Kalau ada sih ada beberapa aroma gitu, misalnya ada aroma mint, terus ada yang bau-bauan yang agak tajam tapi nggak yang menyengat gitu, kayak mint, mawar atau melati atau apa gitu ya. Udah, terus selain itu ya main aja sama Rara, nonton, terus ya makan, udah cuman itu kegiatannya di rumah, cuman itu, nggak ada kegiatan apa-apa, cuman olahraga, makan, tidur, olahraga, makan, tidur, udah cuman itu aja. Terus gejala yang kami alami selama COVID apa? Kalau gejalanya Isna lumayan di awal-awal dia positif, yang nggak ketahuannya itu sebenarnya cuma 2 hari, karena dia panas 2 hari, terus dikira tipes. Hari ketiga gitu kita langsung swab, itu gejalanya Isna itu panasnya nggak sampai 38 tapi ya, terus menggigil, badannya sakit semua, yang jelas badannya sakit semua. Itu si Isna suamiku sampai kayak mau nangis gitu, sakit banget katanya. Terus batuk sedikit, terus agak mual sedikit, diare enggak, terus udah cuman itu. Kalau aku bener-bener cuman anosmia, nggak gimana-gimana. Badan nyeri juga ya nyeri biasa, tapi aku tetap minum ibuprofen. Udah cuman itu. Kalau Rara nggak ada yang terpantau gitu. Jadi aku bikin kayak pantauan harian gitu, ada di situ, cuman nggak usah diambil ya. Jadi pantauan harian itu satu hari itu ada tiga kali pantauan, kayak kita dirawat di rumah sakit aja gitu, pagi, siang, sore. Suhunya berapa, terus apa yang gejalanya apa, obat apa yang udah masuk gitu-gitu. Udah cuman itu aja. Jadi gejala kita itu hilang di hari isoman ke total hilang itu hari ke-7. Kalau aku hari ke-5 itu anosmianya udah balik lagi. Jadi cuman dari hari ke-3 sampai hari ke-5, cuman 2 hari hilang penciuman itu. Kalau suamiku full recovery itu 7 hari. Aku sebenarnya kalau full recovery sampai nggak kelihatan lemes gitu juga 7 hari. Nah di hari ke-7 itu kita swab ulang, itu udah negatif hasilnya. Swabnya swab antigen ya, itu udah negatif hasilnya di hari ke-7. Tapi kita tetap melanjutkan isoman sampai hari ke-14. Dan selama isoman itu aku dan suamiku oksigen darahnya pakai diukur oximeter itu normal terus gitu. Bahkan aku tuh nggak turun, 99 terus. Kalau suamiku 97, 98. Kalau Rara juga 97, 98. Nggak ada yang dikhawatirkan dari oximeter. Udah cuman itu aja gejalanya. Dan kalaupun pas Isna badannya hangat, minum paracetamol langsung turun dan oke. Gitu. Nah, yang kita konsumsi obatnya cuman itu aja tadi ya. Terus apakah kita vaksin? Yes, kita vaksin. Alhamdulillah itu ketika kita terkena corona, itu kita udah vaksin dan tepat di hari ke-30 kita vaksin. Jadi insya Allah antibodinya itu udah terbentuk. So, vaksin sangat membantu kita. Karena pada saat itu keluargaku juga ada yang positif, kakakku belum vaksin dan gejalanya lumayan lama gitu. Sedangkan kalau aku dan suamiku udah vaksin dan sangat membantu banget. Saturasi oksigennya nggak turun, badan nggak kerasa yang sakit banget atau gimana. Kalau suamiku sakit banget mungkin karena ketambahan dia tipes ya gitu. Kita dapat vaksin di bulan lalu, di bulan 2 bulan lalu. Jadi pas antibodinya terbentuk, kata dokter online, kata konsultasi dokter online-nya itu ditanyain, sudah vaksin? Sudah, alhamdulillah sudah vaksin. Dan
di hari ke-30 aku dapat vaksinnya AstraZeneca, itu katanya antibodinya memang sudah ada, sudah terbentuk gitu. Jadi alhamdulillah vaksin sangat membantu. Vaksinlah bagi kalian yang berkesempatan untuk vaksin apapun itu sangat membantu. Pokoknya kalian harus vaksin, nggak usah pilih-pilih vaksin itu nggak ada kastanya cuy. Pokoknya vaksin apapun sangat membantu, udah ada penelitiannya ya. Oke, itu. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa lepas dari isoman, kita udah bisa kerja lagi, udah bisa keluar rumah, tetap pakai masker, tetap prokes, tapi kita terkena long covid gitu. Nah, long covidnya seperti apa? Gimana kita bisa tahu itu long covid? Aku bakal cerita di next video selanjutnya. Makasih udah dengerin curhat yang agak pahit ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas long covid dan bagaimana hidup setelah pernah terkena corona. Semoga bermanfaat video ini ya. Makasih buat kalian yang masih setia nungguin videonya Mama Lita. Walaupun aku jarang banget untuk update, untuk upload gitu ya. Tapi aku akan berusaha mulai sekarang untuk terus upload dan sharing-sharing yang hal-hal yang semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!